Ya, perkenalkan, ini saya Ibu Erra sebagai PKL Malioboro Teras 2. Mungkin saya langsung menuju ke pertanyaannya aja ya Bu. Iya. Jadi yang pertama itu sejak kapan UMKM ini berdiri? UMKM ini berdiri itu sejak orang tua saya. Jadi kalau dulu kan yang di Selasar, nah itu kan orang tua saya. Jadi kan terus turun temurun. Tahun berapa ya? Saya masih belum lahir itu. Ya 70-an. 70-an ya, berarti ya. 70-an lah. Pertanyaan kedua, bagaimana awal mula Ibu merintis usaha ini atau melanjutkan gitu ya? Melanjutkan aja ya. Mungkin awal mula ya. Kalau dari awal aku tuh malah bukan pedagang, bukan PKL sini karena diminta orang tua untuk melanjutkan di sini karena tidak ada yang menjaga di sini. Makanya nggak ada yang lanjutin. Kemarin kan dilanjutin sama kakak saya, tapi dia nyerah, nggak bisa gitu. Bila nggak bisa terus kemudian sebelumnya saya kerja di Bimbel. Baik, lalu pertanyaan nomor 3, apa saja jenis produk yang Ibu jual? Jenis produk cuma pakaian batik ya. Tapi dari anak-anak, remaja sama dewasa. Lalu pertanyaan yang keempat, dari mana Ibu mendapatkan bahan baku produk tersebut? Bahan baku produk itu sudah ada yang distribusinya dari Pekalongan, terus kemudian Solo juga ada, kemudian ada yang di Jogja. Dari Jogja juga ada, di daerah Ring Road Barat, Melangi itu kan banyak kan sentra kayak pakaian gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu mengetahui tentang etika dalam berbisnis? Etika dalam berbisnis saya masih belum paham soal teori ini karena baru ini ya. Setahu saya cuma kalau etika berbisnis itu kita harus sopan terhadap pembeli gitu ya, contohnya. Terus yang kedua mungkin dari segi kejujuran atas barang yang saya jual. Contoh sama kalau saya kan ini berjualan pakaian ya, kadang kan ada konsumen yang tanya, Ibu ini luntur enggak gitu kan, seumpama gitu. Terus saya juga kalau saya sebagai penjual, saya juga bilangnya kalau ini pas luntur ya luntur gitu. Jadi resikonya pembelinya nggak jadi beli, seperti itu contohnya. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu menerapkan nilai-nilai etika dalam berbisnis dalam menjalankan usaha? Menerapkannya ya saya terapkan pada saya sendiri sama karyawan saya, kayak gitu ya. Saya juga mengajarkan ke karyawan saya, kita harus bersikap sopan, ramah, nggak boleh marah-marah. Seumpamanya kalau menawarkan barang harus bersifat sopan, nggak boleh marah gitu. Kemudian jujur itu paling penting Kak. Apakah efek menjalankan usaha ini dengan menerapkan nilai etika yang Ibu ketahui? Efeknya mungkin karena mungkin ada ya penjual itu ada yang galak gitu. Nah kan kemudian kalau saya kan insya Allah nggak pernah galak ya. Jadi kita tetap harus mengedepankan sikap sopan dan ramah. Kemudian itu efeknya ya banyak pembeli yang lari ke sini. Sudah ada banyak contoh sih kayak gitu, Mbak di sana itu galak kayak gitu. Terus kemudian pembeli itu lari ke lapak saya jadi beli. Di sini orangnya enak, ramah kayak gitu, nggak galak kayak gitu. Contohnya itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami situasi yang buruk terkait etika dan bagaimana Ibu menyelesaikan situasi tersebut? Kalau untuk etika bisnis, kondisi buruk enggak juga ya kalau untuk etika ya. Mungkin karena masalah harga aja. Karena konsumen itu sering minta harga yang murah gitu. Harga yang murah tapi barangnya bagus mungkin ya. Kadang sering marah-marahnya gini, masa harganya segini kok bahannya kayak gini gitu. Seperti terkait bahan pakaiannya. Tapi kan kalau udah dipatok harga segitu, emang bahannya ya gitu. Nanti kalau harganya lebih mahal, bahannya juga lebih bagus kayak gitu. Kadang kan sering marah-marahnya gini, nawarnya terlalu
turun, ya terlalu turun. Jadi tapi nggak mau pergi gitu Iya. konsumennya kan seperti itu. Padahal harganya itu udah pas gitu loh. Mm-mm. Jadi mungkin emosi tapi tetap kita harus selalu senyum, ramah dan Iya. sopan, nggak boleh ikutan marah atau gimana kayak gitu. Lalu untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki kode etik khusus untuk karyawan di toko batik Ibu? Kode etik khusus, jadi pokoknya saya menerapkan kejujuran. Jadi seumpama ada barang tertinggal di lapak saya Iya. kayak gitu, kita harus tetap ngumumin ya disendiriin dulu, nanti ditunggu ada yang ngambil enggak kayak gitu. Tapi biasanya ada yang ngambil kayak gitu. Pokoknya kita harus bersikap jujur gitu, nggak boleh langsung ada barang ketinggal langsung cepet bawa pulang, nggak boleh ya kayak gitu. Iya. Contohnya gitu. Terus kemudian untuk mungkin pengembalian uang kembalian ya, mungkin kan ada ya yang kadang kelebihan. Iya. Kadang kelebihan padahal harganya seumpama 120 ngasihnya 130 gitu. Maksudnya kalau dia ngasih 130 berarti kan kita harus jujur mengembalikan yang 10.000. Jangan terus ini diminta, maksudnya nggak dikembaliin gitu. Kita harus jujur kayak gitu ya. Lalu menurut Ibu, apakah semua UMKM harus menerapkan etika bisnis? Dan seberapa penting etika bisnis pada sebuah UMKM? Iya, kalau menurut saya pribadi harus ya. Iya. Kalau UMKM itu harus menerapkan etika bisnis karena itu untuk kelangsungan kinerja juga, kelangsungan UMKM tersebut gitu kan. Mama kayak yang di sini kan wilayah pariwisata ya, kita di pariwisata itu seharusnya harus itu etika bisnis harus diterapkan karena kita juga menjunjung nama daerah ya. Iya. Kota Jogja, pariwisata Yogyakarta seperti itu. Seperti kayak harga nggak tinggi-tinggi kayak gitu. Kita standar aja ya, maksudnya standar harga aja, jangan terlalu tinggi banget. Kalau terlalu tinggi banget nanti kan konsumen kasihan juga, terus citranya sini juga jelek kayak gitu ya. Iya. Jadi mungkin harus dong kalau etika bisnis harus diterapkan untuk kelangsungan bisnis kita. Untuk para UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya, khususnya di pariwisata Teras Malioboro II, untuk menerapkan etika bisnis dalam kita menjalankan aktivitas kita di sini sebagai PKL Teras Malioboro II.